2000 tahun sebelum kelahiran Muhammad SAW, bumi Hijaz pernah merasakan cahaya tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihi salam. Ka'bah berdiri sebagai simbol penghambaan kepada Allah yang Maha Esa. Orang-orang Arab bangga menyebut diri mereka pewaris agama Ibrahim. Namun, seiring berjalannya generasi, tauhid itu pudar. Kegelapan spiritual menyelimuti Mekah. Sosok bernama Amr bin Luhai al-Khuzai, seorang pemimpin yang disegani karena kedermawanannya, membawa pulang sebuah berhala dari Syam. Ia berkata kepada kaumnya, "Inilah Tuhan yang akan memberi berkah. Mari kita letakkan di Ka'bah." Dan sejak hari itu, Ka'bah yang dibangun Ibrahim untuk menyembah Allah semata dipenuhi oleh berhala-berhala. Jumlahnya mencapai 360 berhala mengelilingi rumah Allah. Di antaranya Hubal, Lata, Uzza, dan Manat. Setiap kabilah punya sembahannya sendiri. Syirik merajalela. Tradisi rusak tumbuh subur. Fanatisme suku membuat mereka saling membunuh hanya karena persoalan sepele. Perbudakan menginjak martabat manusia. Budak diperjualbelikan layaknya barang. Perempuan diperlakukan hina. Banyak bayi perempuan dikubur hidup-hidup agar keluarga tidak merasa malu. Judi, minuman keras, zina menjadi kebanggaan sebagian kalangan bangsawan Quraisy. Masyarakat jahiliyah hidup dalam kesombongan, tapi juga dalam kehampaan. Mereka menunggu cahaya yang mampu mengeluarkan mereka dari kegelapan. Tahun itu disebut Tahun Gajah, A'mul Fil, sekitar 571 Masehi. Abraha, gubernur Habasyah di Yaman, datang dengan pasukan besar lengkap dengan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Namun Allah mengirim burung-burung ababil yang melempari mereka dengan batu dari sijil. Abraha binasa. Kejadian itu menjadi tanda Ka'bah dijaga langsung oleh Allah. Dan di tahun itulah cahaya yang ditunggu dunia lahir. Di sebuah rumah sederhana di Mekah, seorang wanita bernama Aminah binti Wahab tengah berjuang melahirkan. Suaminya Abdullah bin Abdul Muttalib telah wafat ketika ia mengandung 2 bulan. Aminah menanggung duka mendalam, tapi ia tahu anak yang dikandungnya bukan anak biasa. Riwayat menyebut Aminah pernah bermimpi melihat cahaya keluar dari rahimnya menerangi istana-istana di Syam. Ia merasakan keyakinan anak ini akan membawa perubahan besar. Malam itu, udara Mekah terasa berbeda. Langit cerah. Dan lahirlah sebayi lelaki yang wajahnya bersih, bercahaya, dan menenangkan. Tangisannya memecah kesunyian rumah. Aminah menatapnya dengan air mata bahagia. "Anakku, engkau cahaya hatiku." Kabar kelahiran segera sampai kepada kakeknya, Abdul Muttalib, seorang tokoh Quraisy yang disegani. Dengan tergesa ia datang ke rumah Aminah. Begitu melihat cucunya, air matanya jatuh. Ia menggendong bayi itu, membawanya ke Ka'bah dan berdoa penuh kehusyuan. "Ya Allah, puji dan syukur hanya bagimu atas anugerah besar ini. Jadikanlah cucuku ini pemimpin umat, pembawa kedamaian dan cahaya bagi manusia." Abdul Muttalib lalu menamai bayi itu Muhammad, sebuah nama yang asing bagi bangsa Arab waktu itu. Orang bertanya, "Mengapa engkau menamainya Muhammad?" Ia menjawab, "Aku ingin dia terpuji di langit dan di bumi." Pada hari ke-7 kelahiran, Abdul Muttalib mengadakan akikah besar-besaran. Seekor kambing disembelih, bayi kecil itu dihitan, dan seluruh Quraisy diundang untuk menyaksikan. Abdul Muttalib dengan bangga berkata kepada tamu-tamunya, "Cucu ini adalah anugerah terbesar Allah kepadaku." Makanan dibagikan kepada fakir miskin. Para tamu yang hadir kagum dengan wajah bayi Muhammad yang bercahaya. Seorang tetua Quraisy berbisik, "Wajah bayi ini seperti bintang bersinar di malam pekat." Beberapa riwayat menyebut peristiwa luar biasa yang terjadi di malam kelahiran Nabi SAW. Api abadi kaum Majusi di Persia yang telah menyala beribu-ribu tahun padam. Istana Kisra di Persia retak. Cahaya terang terlihat memancar dari arah Mekah hingga ke Syam. Sebagian ulama menilai riwayat-riwayat ini masyhur tamun lemah. Namun kesepakatan para ulama adalah kelahiran Nabi SAW adalah peristiwa agung yang menandai awal perubahan dunia.
Meski lahir sebagai yatim, Muhammad SAW tumbuh dengan penjagaan Allah. Al-Quran sendiri mengingatkan, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungi? Quran Surah Ad-Duha. Sejak detik pertama kehidupannya, Allah sudah mempersiapkannya untuk menjadi Rasul terakhir. Setiap kehilangan yang ia alami, ayah, lalu kelak ibunya, lalu kakeknya, bukanlah kelemahan, tapi cara Allah membentuk pribadi yang kuat, mandiri, penuh empati, dan dekat dengan Tuhannya. Di Mekah, tradisi kaum Quraisy adalah menitipkan bayi mereka untuk disusui dan dibesarkan oleh para wanita desa. Tujuannya mulia, agar anak tumbuh di lingkungan pedesaan yang udaranya segar, jauh dari hiruk-pikuk kota, dan mempelajari bahasa Arab yang murni, fasih, dan akhlak yang sederhana. Hari itu, rombongan wanita dari kabilah Bani Sa'ad datang ke Mekah. Mereka mencari bayi-bayi dari keluarga terhormat yang bisa mereka susui, biasanya dengan harapan mendapat imbalan materi. Di antara mereka adalah seorang wanita sederhana bernama Halimah binti Abi Dhu'aib bersama suaminya Haris bin Abdul Dhu'aib. Kehidupan mereka sangat sulit. Onta mereka kurus, keledai mereka lemah, dan Halimah bahkan tidak cukup memiliki susu untuk menyusui anaknya sendiri. Hari demi hari, bayi-bayi Quraisy dipilih oleh para wanita Bani Sa'ad. Semua memilih keluarga kaya. Tidak ada yang mau mengambil bayi yatim, karena mereka khawatir tidak mendapat imbalan yang layak. Halimah berkali-kali menolak Muhammad kecil. Ia berkata kepada suaminya, "Anak itu yatim, apa yang bisa kita harapkan darinya?" Namun di detik terakhir sebelum rombongan kembali ke perkampungan, Halimah merasa iba. Ia berkata kepada Haris, "Aku tidak tega membiarkannya. Biarlah aku ambil bayi yatim itu. Mungkin Allah memberi berkah padanya." Haris menatap istrinya, lalu berkata, "Ambillah Halimah, siapa tahu dia membawa kebaikan untuk kita." Dan benar, sejak hari pertama Muhammad kecil masuk ke dalam rumah Halimah, keajaiban terjadi. Sebelumnya, onta Halimah hampir tidak mengeluarkan susu. Malam itu tiba-tiba susu mereka melimpah, cukup untuk bayi Muhammad dan anak mereka sendiri. Keledai tua yang lemah tiba-tiba kuat dan cepat, bahkan meninggalkan keledai-keledai lain dalam perjalanan pulang. Halimah dan Haris saling berpandangan. Mereka tahu bayi kecil ini bukan bayi biasa. Setibanya di Bani Sa'ad, keberkahan terus menyertai keluarga Halimah. Ternak mereka gemuk, padang rumput mereka subur, sementara keluarga lain masih mengalami kesulitan. Orang-orang mulai heran. Keluarga Halimah mendapatkan keberuntungan besar semenjak mereka mengasuh bayi yatim Quraisy. Muhammad kecil tumbuh sehat, ceria, dengan senyum yang selalu menyejukkan hati. Halimah sangat menyayanginya. Ia merasa Muhammad seperti anaknya sendiri. Ia sering berkata kepada suaminya, "Aku tidak pernah melihat anak seperti dia. Dia berbeda. Ada ketenangan dalam dirinya." Mereka merasakan kedamaian yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Suatu hari, ketika Muhammad kecil sedang bermain bersama teman-temannya di padang rumput, tiba-tiba dua sosok berpakaian putih turun dari langit. Mereka adalah malaikat Jibril dan Mikail alaihimassalam. Anak-anak lain berlarian ketakutan. Mereka berteriak, "Muhammad dibunuh! Muhammad dibunuh!" Sementara itu malaikat Jibril membaringkan Muhammad kecil dengan penuh kelembutan. Ia membelah dadanya, mengeluarkan segumpal darah hitam, lalu berkata, "Inilah bagian setan darimu." Kemudian hatinya dicuci dengan air zam-zam yang ada di bejana emas. Setelah itu dadanya dikembalikan seperti semula. Peristiwa ini dikenal sebagai Syakus Sadr, pembelahan dada. Muhammad kecil tidak merasa sakit, ia hanya pucat, lalu duduk tenang, matanya bercahaya. Anak-anak berlari kepada Halimah menangis, "Muhammad dibunuh! Muhammad dibunuh!" Halimah berlari tergesar, jantungnya berdebar. Ia menemukan Muhammad kecil duduk tenang. "Apa yang terjadi, anakku?" tanya Halimah. Muhammad kecil menjawab polos, "Dua orang datang kepadaku, mereka membelah dadaku, membersihkan hatiku dengan air zam-zam." Halimah menangis, memeluk Muhammad kecil erat-erat. Ia merasa ketakutan sekaligus takjub. Ia tahu, anak ini bukan sembarangan. Sejak peristiwa itu, Halimah merasa khawatir. Ia berkata kepada suaminya, "Aku takut tidak mampu menjaga anak ini, lebih baik kita kembalikan kepada ibunya."
Dengan berat hati, Halimah membawa Muhammad kecil kembali ke Mekah, menyerahkannya kepada ibunya Aminah. Aminah memeluk anaknya erat-erat. Beberapa tahun kemudian, Aminah mengajak Muhammad kecil menziarahi makam ayahnya, Abdullah, di Madinah. Perjalanan itu juga menjadi kesempatan memperkenalkan Muhammad kepada keluarga dari pihak ayahnya. Muhammad kecil menikmati perjalanan itu. Ia bertanya polos kepada ibunya, "Ibu, apakah ayah mencintaiku?" Aminah meneteskan air mata, lalu menjawab, "Tentu saja anakku, ayahmu mencintaimu bahkan sebelum engkau lahir." Di Madinah, mereka tinggal sekitar sebulan, merasakan hangatnya keluarga. Namun, perjalanan pulang berubah menjadi duka. Dalam perjalanan kembali ke Makkah, ketika mereka tiba di sebuah tempat bernama Abwa, Aminah jatuh sakit. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat. Ia berbaring sambil menggenggam tangan putranya yang masih kecil. Dengan suara lemah, ia berkata, "Anakku, engkau adalah cahaya hatiku. Engkau memiliki tugas besar di masa depan. Jadilah anak yang kuat. Allah selalu bersamamu." Muhammad kecil menangis, "Ibu, jangan tinggalkan aku." Namun takdir Allah sudah tiba. Aminah menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan putranya. Muhammad kecil menangis pilu di gurun Abwa, memeluk tubuh ibunya yang kaku. Ia kini benar-benar menjadi yatim piatu. Seorang pelayan setia bernama Ummu Aiman berusaha menenangkan Muhammad kecil. Ia berkata, "Wahai Muhammad, engkau tidak sendirian. Allah akan menjagamu." Dengan hati yang hancur, Muhammad kecil kembali ke Mekah bersama Ummu Aiman. Sesampainya di Mekah, kabar duka sampai kepada Abdul Muthalib. Sang kakek segera memeluk cucunya. Ia menangis bersama Muhammad kecil. "Cucuku, engkau kini kehilangan ayah dan ibumu, tapi engkau tidak kehilangan Allah. Selama aku hidup, aku akan menjagamu." Abdul Muthalib mencintai Muhammad lebih dari anak-anaknya sendiri. Ia selalu mengajaknya duduk di dekat Ka'bah, bahkan menaruhnya di tempat duduk khusus yang tidak boleh ditempati siapapun. Jika ada paman Muhammad yang berusaha menjauhkannya, Abdul Muthalib berkata, "Biarkan dia. Anak ini kelak akan memiliki kedudukan besar." Muhammad kecil duduk tenang di sisi kakeknya, menjerap hikmah dan wibawa seorang pemimpin Quraisy. Saat Muhammad berusia 8 tahun, Abdul Muthalib jatuh sakit. Hari-hari terakhirnya, ia memanggil anak-anaknya. Dengan suara lemah, ia berkata, "Aku titipkan Muhammad kepada Abu Talib, saudaranya Abdullah, karena ia paling dekat hatinya denganku." Tak lama kemudian, Abdul Muthalib wafat. Tangis Muhammad kecil pecah. Dalam hidupnya yang masih belia, ia telah kehilangan ayah, ibu, dan kini kakeknya. Namun Allah menjaga. Dia menyiapkan pelindung baru, pamannya Abu Talib. Abu Talib bukanlah orang kaya. Ia seorang pedagang sederhana yang memiliki hati yang lembut dan kasih sayang yang besar. Ia menerima amanah itu dengan sepenuh jiwa. Sejak hari pertama, Abu Talib memperlakukan Muhammad bukan seperti keponakan, melainkan seperti anak kandungnya. Istrinya, Fatimah binti Asad pun menaruh cinta mendalam kepada Muhammad, bahkan lebih daripada kepada anak-anaknya sendiri. Muhammad tumbuh di rumah Abu Talib dengan penuh kehangatan, meski dalam kesederhanaan. Ia tidur di kamar yang sama dengan anak-anak sepupunya, makan dari hidangan sederhana yang disajikan, dan ikut merasakan keterbatasan ekonomi keluarga itu. Namun meski miskin, Muhammad kecil memiliki wibawa yang membuat semua orang menghormatinya. Ia dikenal jujur, sopan, tidak pernah berkata kotor, dan selalu siap membantu pekerjaan rumah. Seperti tradisi anak-anak Quraisy, Muhammad pun bekerja sejak kecil. Ia menggembalakan kambing untuk penduduk Mekah dengan upah kecil. Pekerjaan ini, meski tampak sederhana,
menjadi sekolah kehidupan baginya. Di padang pasir yang luas, ia belajar kesabaran, keberanian, dan ketekunan. Ia belajar melindungi hewan gembala dari serangan binatang buas, mencari padang rumput yang subur, dan menghadapi kerasnya alam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak bersabda, "Tidaklah seorang nabi diutus, melainkan ia menggembala kambing." Para sahabat bertanya, "Engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Iya, aku menggembala kambing untuk penduduk Mekah dengan upah beberapa qiraat." Hadis riwayat Bukhari. Profesi ini mengajarkan kerendahan hati. Dari pekerjaan itulah Allah menyiapkan Rasul terakhir untuk memimpin umat manusia. Masa remaja adalah masa penuh gejolak bagi banyak orang. Namun, Muhammad remaja berbeda. Ia tumbuh dengan kesucian fitrah, terjaga dari noda-noda jahiliyah yang merusak pemuda seusianya. Para pemuda Quraisy biasa menghabiskan malam dengan mabuk, judi, atau perbuatan maksiat. Muhammad tidak pernah terlibat. Ia sibuk membantu pamannya, bekerja, atau merenung di bawah langit Mekah yang penuh bintang. Ada riwayat yang menyebut bahwa hanya 2 kali beliau hampir ikut ke pergaulan buruk, namun Allah menjaganya. Setiap kali beliau berniat hadir, Allah membuatnya tertidur hingga pagi, sehingga beliau tidak melihat apapun dari maksiat itu. Ibnu Katsir, Al-Bidayah wa Nihayah. Sejak muda, beliau sudah dikenal sebagai sosok yang Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Wajahnya menenangkan, akhlaknya membuat kagum, dan tutur katanya selalu lembut. Abu Talib menanggung keluarga besar dengan ekonomi yang pas-pasan. Melihat pamannya kesulitan, Muhammad remaja merasa iba. Ia bekerja keras untuk membantu. Selain menggembala kambing, ia ikut serta dalam kafilah dagang kecil. Ketika usia belia menginjak sekitar 12 tahun, Abu Talib memutuskan untuk membawanya dalam perjalanan dagang ke negeri Syam. Ia tidak tega meninggalkan Muhammad di rumah, dan ia juga ingin mengenalkannya pada dunia perdagangan. Kafilah itu berangkat menempuh padang pasir panjang. Muhammad berjalan di sisi pamannya. Wajahnya tenang, matanya penuh rasa ingin tahu. Ia memperhatikan unta-unta, barang dagang, dan interaksi para pedagang. Tak seorang pun menyangka perjalanan itu akan menjadi bagian dari tanda-tanda kenabian. Makkah bukan kota yang subur, tanahnya kering, pegunungan tandus mengelilinginya. Namun letaknya strategis, berada di jalur perdagangan antara Yaman dan Syam. Inilah yang membuat orang Quraisy terkenal sebagai pedagang ulung. Setiap tahun mereka mengadakan 2 perjalanan besar, musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam. Kaum Quraisy hidup dari perdagangan itu. Abu Thalib, meski bukan pedagang kaya, juga turut serta dalam kafilah itu. Kali ini, ia membawa serta keponakannya yang baru berusia 12 tahun, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia ingin mengajarkan dunia dagang sekaligus membawanya dekat, karena ia tak pernah sanggup berpisah dengan anak yatim yang sangat ia tindai itu. Kafilah itu berjalan menembus gurun pasir luas, siang hari membakar kulit, malam hari menggigilkan tulang. Muhammad kecil berjalan di samping pamannya, kadang menuntun onta, kadang membantu mengatur barang. Abu Talib sesekali menatapnya dengan iba. Ia tahu perjalanan ini berat, namun Muhammad justru menampakkan keteguhan. Ia tidak mengeluh, tidak rewel, dan selalu siap menolong siapapun di rombongan. Ketika kafilah berhenti di malam hari, Muhammad sering duduk menyendiri, menatap langit penuh bintang. Ia seolah mencari makna, merenungkan ciptaan Allah. Pamannya melihat itu, hatinya dipenuhi rasa takjub. Ia berpikir, anak ini berbeda. Akhirnya, setelah berminggu-minggu perjalanan, kafilah Quraisy tiba di daerah Busra, sebuah kota di perbatasan Syam yang sekarang Suriah Selatan. Kota itu ramai, dipenuhi pedagang dari berbagai negeri. Di kota itulah tinggal seorang pendeta Nasrani bernama Buhairah. Ia bukan sembarang pendeta,
Ia ahli dalam kitab suci, hafal nubuatan, dan mengenali tanda-tanda kenabian. Hari itu, ketika kafilah Quraisy berhenti di dekat biara kecil tempat Buhairah tinggal, terjadi sesuatu yang tidak biasa. Biasanya, Buhairah tidak peduli dengan kafilah-kafilah yang lewat. Ia hanya menyibukkan diri dengan kitab dan ibadah. Namun kali ini, dari kejauhan ia melihat awan menaungi seorang anak kecil yang berjalan bersama rombongan. Ketika kafilah berhenti di bawah sebatang pohon, anak itu duduk beristirahat. Buhairah memperhatikan dengan seksama. Pohon yang biasanya rindang, biasa saja, tiba-tiba menundukkan dahannya seolah memberi naungan khusus pada anak itu. Hatinya bergetar. Ia segera menyiapkan hidangan dan mengundang seluruh kafilah Quraisy ke rumahnya. Orang Quraisy heran karena sebelumnya ia tidak peduli. Namun mereka pun memenuhi undangan itu. Ketika semua masuk, Buhairah memandang sekeliling, matanya mencari sosok anak yang tadi dilihat. Ia tidak menemukannya. Ia bertanya, "Apakah semua sudah masuk?" Mereka menjawab, "Ya, semua sudah di sini." Buhairah berkata, "Tidak, ada satu yang tertinggal." Lalu mereka ingat bahwa Muhammad kecil ditinggalkan untuk menjaga unta. Mereka pun memanggilnya. Ketika Muhammad masuk, mata Buhairah terpaku. Ia melihat tanda-tanda yang selama ini ia baca dalam kitab suci. Tanda kenabian. Buhairah mendekati Muhammad. Ia menatap wajahnya, penuh rasa takjub. Ia melihat pada punggung anak itu terdapat khatam an-nubuwah, tanda kenabian, berupa daging kecil seperti cap di antara kedua bahunya. Air mata Buhairah menetes. Ia berkata kepada Abu Thalib, "Anak ini akan menjadi nabi terakhir. Aku melihat tanda-tandanya jelas, sebagaimana disebut dalam kitab kami." Abu Thalib terkejut. "Ia hanyalah anak yatim dari keluargaku," katanya dengan suara bergetar. Buhairah menggeleng, "Tidak, demi Allah, dialah yang akan diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk seluruh alam." Setelah jamuan selesai, Buhairah memanggil Abu Thalib secara pribadi. Ia berkata dengan nada serius, "Jagalah keponakanmu ini. Jangan bawa dia lebih jauh ke negeri Syam. Jika orang-orang Yahudi melihat tanda-tanda ini, mereka akan berusaha mencelakainya. Demi keselamatannya, kembalikan dia ke Makkah." Abu Thalib terdiam. Hatinya diliputi rasa takut sekaligus cinta. Ia tidak ingin sesuatu menimpa Muhammad. Malam itu ia merenung lama. Wajah keponakannya terbayang. Anak itu bukan sembarangan. Allah sedang mempersiapkannya untuk sesuatu yang agung. Keesokan harinya, Abu Thalib mengambil keputusan. Ia memisahkan Muhammad dari kafilah yang akan melanjutkan perjalanan ke Syam. Ia mengutus beberapa orang untuk mengantarnya kembali ke Makkah. Muhammad menurut dengan tenang. Ia tidak membantah. Ia hanya menatap pamannya dengan mata polos, seolah memahami bahwa pamannya sedang menjaganya. Abu Thalib memeluknya erat sebelum berpisah. "Engkau adalah amanah terbesar dalam hidupku, wahai anak saudaraku. Aku tidak akan membiarkan apapun mencelakaimu." Muhammad kembali ke Makkah dengan selamat. Sejak hari itu, Abu Thalib semakin yakin bahwa anak ini akan memiliki masa depan besar. Ia menjaganya dengan lebih penuh cinta dan perhatian. Kisah ini menyebar di kalangan terbatas. Tidak semua orang memahami maknanya. Namun satu hal pasti, Allah menjaga nabinya sejak kecil. Bahkan dalam perjalanan dagang sederhana, Allah mengirim seorang pendeta untuk mengingatkan keluarganya agar melindunginya. Kafilah Quraisy melanjutkan perjalanan, tapi Muhammad kecil kembali ke Mekah, ke kota yang kelak akan menjadi saksi turunnya wahyu pertama. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumbuh sebagai pemuda Mekah yang berbeda. Wajahnya bercahaya, akhlaknya lembut, dan tutur katanya membuat orang tentram. Masyarakat Quraisy menjulutinya Al-Amin, orang yang terpercaya. Julukan ini bukan sembarangan. Setiap kali orang Quraisy ingin menitipkan harta atau menyelesaikan perselisihan, mereka mendatangi Muhammad. Di saat pemuda lain larut dalam permainan, syair dan pesta malam, Muhammad sibuk bekerja. Ia membantu pamannya, menggembala kambing, lalu ikut dalam perdagangan. Tubuhnya kokoh, pikirannya jernih, dan hatinya bersih. Perdagangan bersama Quraisy.
Abu Thalib sering membawa Muhammad dalam perjalanan dagang. Muhammad belajar banyak hal, menakar barang, menimbang harga, membaca situasi pasar. Namun, ada yang membedakan dirinya dari pedagang lain, yaitu kejujuran. Ia tidak pernah menipu timbangan, tidak pernah menyembunyikan cacat barang, tidak pernah bersumpah palsu demi keuntungan. Orang-orang mulai percaya bahwa berdagang dengan Muhammad berarti mendapatkan ketenangan. Ketika usia beliau menginjak 20 tahun, namanya semakin dikenal. Para pedagang Quraisy merasa beruntung jika Muhammad ada dalam rombongan mereka. Di Mekah, ada seorang wanita bangsawan Quraisy bernama Khadijah binti Khuwailid. Ia berasal dari keluarga terhormat, hartanya melimpah, dan dikenal sebagai pedagang sukses. Namun ia tidak pernah ikut bepergian, melainkan mempercayakan barang dagangannya kepada para laki-laki. Khadijah mendengar tentang kejujuran Muhammad. Banyak orang Quraisy menyebut, jika engkau ingin pedagang yang amanah, pilihlah Muhammad bin Abdillah. Hati Khadijah tergerak. Ia mengutus seorang laki kepercayaannya bernama Maisarah untuk menawarkan kepada Muhammad agar membawa barang dagangannya ke Syam. Upahnya akan lebih besar daripada pedagang lain. Muhammad menerima tawaran itu dengan tenang. Baginya ini kesempatan sekaligus amanah besar. Kafilah dagang berangkat. Maisarah memperhatikan Muhammad dengan seksama. Ia melihat sesuatu yang berbeda. Di tengah teriknya matahari, awan seakan mengikuti langkah Muhammad, menaunginya dari panas. Ketika berdagang di pasar Syam, Muhammad selalu berkata jujur, tidak menawar secara curang, dan selalu memberi hak pembeli. Keuntungan yang diperoleh justru lebih banyak daripada sebelumnya. Maisarah kagum. Ia berkata dalam hati, tidak pernah kulihat pedagang sejujur ini. Dalam perjalanan pulang, Maisarah menyaksikan peristiwa lain. Ketika Muhammad duduk di bawah pohon, seorang rahib mendekati Maisarah dan bertanya, siapa lelaki itu? Maisarah menjawab, dia Muhammad bin Abdillah. Sang rahib berkata, tidak ada yang duduk di bawah pohon ini kecuali seorang nabi. Setibanya di Mekah, Maisarah segera melapor kepada Khadijah. Ia menceritakan semua yang ia lihat, kejujuran Muhammad, keberkahan dagang, dan tanda-tanda luar biasa di perjalanan. Khadijah mendengarkan dengan penuh perhatian. Hatinya bergetar. Ia merasakan keyakinan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Muhammad bukan hanya pedagang, ia adalah sosok istimewa. Khadijah, meski kaya raya dan terhormat, bukan wanita yang ringan dalam urusan pernikahan. Banyak pembesar Quraisy yang melamarnya, namun ia menolak. Namun kali ini ia merasa yakin. Ia menyampaikan perasaannya melalui sahabat dekatnya, Nafisah binti Munyah. Nafisah mendatangi Muhammad dan berkata, mengapa engkau belum menikah, wahai Muhammad? Muhammad menjawab dengan sederhana, aku tidak memiliki bekal untuk menikah. Nafisah berkata, bagaimana jika ada seorang wanita yang cantik, terhormat, kaya, dan ingin menikah denganmu? Muhammad bertanya, siapa wanita itu? Nafisah menjawab, Khadijah binti Khuwailid. Muhammad terdiam sejenak, hatinya tenang. Ia berkata, jika dia berkenan, aku pun berkenan. Abu Thalib bersama paman-paman lain mendatangi keluarga Khadijah untuk melamar. Mereka disambut dengan baik. Pernikahan pun berlangsung dengan sederhana, namun penuh keberkahan. Khadijah saat itu berusia 40 tahun, sedangkan Muhammad berusia 25 tahun. Perbedaan usia tidak menjadi penghalang. Justru rumah tangga mereka menjadi salah satu pernikahan paling indah dalam sejarah. Khadijah memberikan seluruh cintanya, hartanya, dan dukungannya kepada Muhammad. Beliau hidup bersamanya dengan setia, penuh kasih sayang, dan menjadi tempat kembali setiap kali Muhammad menghadapi tekanan. Rumah mereka sederhana, namun dipenuhi cahaya kebahagiaan. Dari pernikahan ini lahirlah anak-anak. Al-Qasim, anak pertama. Zainab, Ruqayyah,
Ummu Kulsum dan Fatimah. Anak laki-laki lainnya, Abdullah, meninggal di usia kecil. Muhammad dikenal sebagai ayah yang penuh cinta. Ia membantu pekerjaan rumah, bercanda dengan anak-anak, dan selalu lembut kepada Khadijah. Rumah mereka sederhana, namun dipenuhi cahaya kebahagiaan. Meski sudah menikah, Muhammad tetap dikenal sebagai pribadi yang menyendiri dari keramaian jahiliyah. Ia tidak pernah menyembah berhala, tidak ikut pesta, tidak minum khamr, tidak berjudi. Ia lebih suka menyepi, merenung, dan mencari kebenaran. Hatinya gelisah melihat masyarakat Quraisy menyembah batu. Ia sering berkata kepada Khadijah, "Aku tidak suka agama kaumku. Mereka menyembah apa yang tidak memberi manfaat dan mudharat." Khadijah mendengarkan dengan penuh pengertian. Ia mendukung suaminya dengan sepenuh hati. Dan semakin lama, kegelisahan Muhammad makin dalam. Ia mulai sering pergi menyendiri ke sebuah gua di puncak bukit, Gua Hira. Malam-malam Mekah terasa sunyi. Di kejauhan, lampu-lampu rumah Quraisy temaram, sementara Ka'bah tetap menjadi pusat keramaian dengan berhala-berhala yang mengelilinginya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam kini berusia 40 tahun, tidak lagi betah melihat kesesatan kaumnya. Ia sering meninggalkan rumah untuk menyendiri. Tempat yang ia pilih adalah sebuah gua kecil di puncak Jabal Nur bernama Hira. Dari sana, kota Mekah terlihat kecil dan Ka'bah tampak jauh, dikelilingi oleh manusia yang tawaf sambil menyeru nama berhala. Di dalam gua, beliau berhari-hari beribadah dengan cara yang diajarkan Allah kepadanya. Bertafakur, merenungkan ciptaan langit dan bumi, mencari kebenaran yang hilang dari masyarakatnya. Bekal makanan dibawa dari rumah, dan jika habis, beliau turun sebentar untuk kembali ke Khadijah, lalu naik lagi ke gua. Khadijah tidak pernah mengeluh. Ia mendukung suaminya dengan sepenuh hati. Setiap kali Muhammad pergi, Khadijah menyiapkan bekal dan doa. Ia tahu suaminya sedang menapaki jalan besar yang belum dipahami manusia. Hingga suatu malam, ketika Muhammad sedang beribadah di Gua Hira, tiba-tiba datang sosok asing. Wujudnya begitu agung. Cahaya memenuhi gua. Muhammad terperanjat, tubuhnya gemetar. Sosok itu mendekat, lalu berkata dengan suara tegas, "Iqra, bacalah." Muhammad menjawab dengan gemetar, "Aku tidak bisa membaca." Sosok itu mendekapnya erat hingga dada beliau terasa sesak, lalu melepaskannya. Lagi-lagi ia berkata, "Iqra." Muhammad menjawab dengan suara panik, "Aku tidak bisa membaca." Untuk ketiga kalinya, sosok itu memeluknya erat lalu melepaskannya dan berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Itulah wahyu pertama. Malaikat Jibril turun membawa kalam Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gemetar dan takut, tubuh Muhammad menggigil. Ia berlari turun dari Gua Hira, menuruni tebing Jabal Nur dengan langkah tergesa-gesa. Hatinya bergetar, dadanya sesak, pikirannya penuh tanya. Sesampainya di rumah, beliau berkata kepada Khadijah dengan suara gemetar, "Selimuti aku, selimuti aku." Khadijah segera menyelimuti tubuh suaminya, memeluknya dengan penuh kasih sayang. Setelah rasa takut itu sedikit meredah, Muhammad berkata, "Aku khawatir akan diriku." Khadijah menatapnya lembut, lalu berkata dengan penuh keyakinan, "Demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu. Engkau menyambung silaturahmi, menolong orang lemah, memberi kepada yang tidak punya, menghormati tamu, dan menolong orang dalam kebenaran. Allah pasti bersamamu." Ucapan Khadijah menenangkan hati Muhammad. Ia menjadi orang pertama yang beriman tanpa ragu, tanpa syarat. Khadijah membawa suaminya kepada Waraqah bin Naufal, seorang kerabatnya yang sudah tua, ahli Injil, dan pernah memeluk agama Nasrani. Muhammad menceritakan apa yang ia lihat. Waraqah mendengarkan dengan penuh perhatian. Matanya berkaca-kaca,
Lalu ia berkata, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, itu malaikat Jibril yang datang kepada Musa. Engkau adalah nabi umat ini. Namun ketahuilah, kaummu akan mengusirmu." Muhammad terkejut. "Apakah mereka akan mengusirku?" Waraqah menjawab, "Iya, tidak ada seorang pun yang membawa risalah seperti engkau, kecuali ia akan dimusuhi. Jika aku masih hidup ketika hari itu tiba, aku akan membelamu." Tak lama setelah itu, Waraqah meninggal dunia. Wahyu pun sempat terhenti beberapa waktu, membuat Muhammad semakin rindu dan gelisah. Namun kemudian wahyu kembali turun, meneguhkan hatinya. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Sejak turunnya wahyu, Muhammad menjadi Rasul Allah. Tugas besar kini ada di pundaknya, menyampaikan kebenaran kepada umat manusia. Namun, dakwah itu tidak dimulai secara terbuka. Allah memerintahkannya untuk menyeru secara sembunyi-sembunyi. Orang pertama yang beriman adalah Khadijah. Setelah itu anak angkat beliau, Zaid bin Harithah, lalu Ali bin Abi Thalib yang masih belia, kemudian sahabat karibnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar segera mengajak orang-orang terdekatnya. Melalui dirinya, masuklah Islam tokoh-tokoh besar seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talhah bin Ubaidillah. Mereka belajar agama secara sembunyi-sembunyi. Pertemuan dilakukan di rumah-rumah, membaca ayat-ayat Al-Quran yang turun, dan memperdalam iman. Di Mekah, jumlah Muslim masih sedikit, namun cahaya kebenaran mulai menyinari kegelapan. Namun bisikan tentang ajaran baru itu mulai didengar di telinga Quraisy. Rasa cemas pun muncul di kalangan pemuka Mekah. Selama 3 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru manusia kepada Islam secara sembunyi-sembunyi. Jumlah kaum muslimin bertambah, tapi tetap minoritas. Mereka masih berkumpul di rumah Arkam bin Abi Arkam untuk belajar Al-Quran, menyembah Allah, dan menguatkan iman. Namun setelah iman mereka menguat, datanglah perintah dari Allah. Maka, sampaikanlah secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Surat Al-Hijr, ayat 94. Dan juga, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Surat Al-Syu'arah, ayat 214. Kini saatnya cahaya Islam diumumkan ke dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dengan keluarganya. Beliau mengundang seluruh Bani Hashim untuk jamuan makan. Abu Talib, Hamzah, Abbas, Abu Lahab, dan yang lainnya hadir. Setelah semua selesai makan, Rasulullah berdiri dan berkata dengan suara mantap, "Wahai Bani Abdul Muthalib, demi Allah, aku tidak mengetahui seorang pun di antara Arab yang membawa sesuatu yang lebih baik daripada apa yang aku bawa untuk kalian. Aku membawa kebaikan dunia dan akhirat. Allah memerintahkan aku agar menyeru kalian untuk beriman kepadanya. Siapa di antara kalian yang akan menolong aku dalam perkara ini?" Suasana hening. Tidak ada yang menjawab, hingga Ali bin Abi Thalib yang masih sangat muda berdiri dan berkata, "Aku, wahai Rasulullah, aku akan mendukungmu." Orang-orang menertawakannya, bahkan mengejek Abu Thalib. "Lihatlah, engkau diperintahkan oleh anak kecil." Namun Rasulullah menatap Ali dengan senyum penuh cinta. Ia tahu, kelak pemuda itu akan menjadi salah satu pilar Islam. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas bukit Safa. Dari sana beliau memanggil seluruh suku Quraisy dengan seruan keras, "Wahai manusia, wahai Bani Fihar, wahai Bani Adi." Mereka pun berkumpul. Para pemuka Quraisy hadir, Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah, dan lainnya. Rasulullah berkata, "Bagaimana menurut kalian jika aku kabarkan bahwa musuh akan datang menyerang kalian dari balik bukit ini? Apakah kalian akan mempercayaiku?"
Mereka menjawab serentak, "Ya, kami tidak pernah mendapati engkau berdusta." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Setelah itu, aku memperingatkan kalian. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian dari azab yang pedih. Katakanlah, La ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung." Mendengar itu, orang-orang terdiam. Namun Abu Lahab, paman beliau sendiri, bangkit dengan wajah marah. Ia berteriak, "Celaka engkau sepanjang hari ini, wahai Muhammad. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Sejak itu, permusuhan Abu Lahab menjadi nyata. Turunlah ayat mengecam dia. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Surat Al-Lahab ayat 1. Sejak hari itu, Quraisy mulai panik. Seruan Muhammad bukan hanya tentang Tuhan baru, tapi juga ancaman terhadap tatanan mereka. Jika manusia hanya menyembah Allah, maka berhala-berhala di Ka'bah tidak lagi dihormati. Itu berarti sumber kekuasaan dan ekonomi mereka terancam. Mereka mencoba berbagai cara untuk menghentikan Muhammad. Pertama, mengejek dan menuduh gila. Mereka berkata, Muhammad itu penyihir, tukang sihir, bahkan gila. Membujuk Abu Talib, mereka mendatangi sang paman agar menghentikan keponakannya. Mengiming-imingi, mereka menawarkan harta, wanita, dan kekuasaan, asalkan Muhammad berhenti berdakwah. Namun Rasulullah SAW menjawab dengan kalimat yang abadi. Demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwah ini, aku tidak akan meninggalkannya, hingga Allah memenangkannya atau aku binasa karenanya. Abu Talib pun berkata dengan tegas, lanjutkanlah keponakanku. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkanmu kepada siapapun. Ketika bujukan gagal, Quraisy beralih ke kekerasan. Kaum muslimin yang lemah menjadi sasaran utama. Bilal bin Rabah, budak milik Umayyah bin Khalaf, disiksa di padang pasir. Tubuhnya ditindih batu besar, dicambuk, dipaksa mengucapkan nama berhala. Namun ia hanya menjawab, Ahad, Ahad. Keluarga Yasir dan istrinya, Sumayyah, disiksa Abu Jahal dengan kejam. Sumayyah menjadi syahidah pertama dalam Islam. Khabab bin Al-Arad dipaksa berbaring di atas bara api, punggungnya terbakar hingga berbau daging hangus. Budak-budak lain ditelanjangi, dijemur di terik matahari, dirantai dan dipukul. Rasulullah melihat penderitaan itu, hati beliau hancur, namun beliau menghibur mereka dengan, bersabarlah wahai keluarga Yasir, tempat kalian adalah surga. Di tengah tekanan itu, Allah menguatkan Islam dengan masuk Islamnya dua tokoh penting. Pertama, Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah. Suatu hari ia mendengar Abu Jahal menghina Muhammad. Dengan marah, Hamzah memukul kepala Abu Jahal dengan busurnya, seraya berkata, apakah engkau berani menghina Muhammad, padahal aku di atas agamanya? Hamzah pun masuk Islam, menjadi singa Allah yang perkasa. Dan Umar bin Khattab, sebelumnya musuh besar Islam, ia berangkat hendak membunuh Muhammad, namun malah mendengar bacaan Al-Quran dari saudaranya, Fatimah. Hatinya luluh, lalu ia datang kepada Rasulullah dan bersyahadat. Dengan keislaman dua orang itu, Islam semakin kuat. Mereka bahkan mulai berani sholat di depan Ka'bah secara berjamaah. Ketika dakwah semakin menyebar, Quraisy mengadakan persekongkolan. Mereka menulis perjanjian, tidak boleh menikah, berdagang, atau berinteraksi dengan Bani Hashim. Tujuannya adalah memaksa Abu Talib menyerahkan Muhammad. Perjanjian itu digantung di dalam Ka'bah. Akibatnya, Rasulullah dan para pengikutnya diasingkan di Shib Abu Talib, atau lembah keluarga Abu Talib. Mereka hidup dalam penderitaan,
Selama 3 tahun mereka makan daun-daunan, kulit pohon, dan apa saja yang bisa dimakan. Tangisan anak-anak karena lapar terdengar di lembah itu. Namun mereka tetap sabar, iman mereka semakin kokoh. Akhirnya, Allah campur tangan. Perjanjian itu dimakan rayap hingga habis, kecuali nama Allah. Dengan itu, boikot pun berakhir. Tidak lama setelah itu, 2 orang pelindung utama Rasulullah wafat, yaitu Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Thalib. Tahun itu dikenal sebagai tahun kesedihan. Khadijah adalah penompang hati, tempat kembali, dan orang pertama yang selalu percaya kepada Rasulullah. Abu Thalib adalah pelindung di hadapan Quraisy. Kini keduanya tiada. Rasulullah menangis dalam-dalam, namun Allah sedang menyiapkan jalan baru. Setelah tahun-tahun kesedihan, Rasulullah SAW mencari tempat yang lebih aman untuk dakwah. Kaum Quraisy semakin keras menindas. Saat musim haji, beliau mendakwahi kabilah-kabilah yang datang. Di Mina, beliau bertemu sekelompok pemuda dari Yathrib atau Madinah. Mereka mendengar tentang beliau dari kaum Yahudi yang sering menyebut akan datang seorang nabi. Hati mereka terbuka, lalu mereka beriman. Setahun berikutnya, jumlah mereka bertambah. Mereka melakukan perjanjian bai'ah di Aqubah, siap melindungi Rasulullah seperti melindungi keluarga sendiri. Dengan itu, jalan hijrah terbuka. Kaum muslimin mulai berhijrah ke Madinah secara diam-diam. Rumah-rumah di Mekah ditinggalkan. Quraisy marah, lalu sepakat membunuh Muhammad pada malam tertentu. Namun Allah memelihara beliau. Malam itu, Rasulullah meminta Ali tidur di ranjangnya, sementara beliau keluar rumah membaca ayat. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Dan kami letakkan di depan mereka dinding, di belakang mereka dinding, lalu kami tutup mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Quran Surat Yasin ayat 9. Orang Quraisy tidak melihatnya. Rasulullah pun berangkat bersama Abu Bakar menuju Gua Sur. 3 hari mereka bersembunyi di sana, hingga pasukan Quraisy yang mengejar tak mampu menemukannya. Laba-laba membuat sarang di mulut gua, burung bertelur di dekat pintu. Musuh pun berkata, jika ia masuk ke sini, sarang ini pasti hancur. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan ke Madinah. Orang-orang Ansor menyambutnya dengan gembira, melantunkan nasyid penuh cinta, Tola'al Badru Alaina. Di Madinah, Rasulullah SAW langsung membangun Masjid Nabawi sebagai pusat ibadah dan pemerintahan. Beliau mempersaudarakan kaum muhajirin atau pendatang dari Mekah dengan kaum Ansor, penduduk Madinah. Salah satu langkah penting adalah membuat Piagam Madinah, sebuah perjanjian antara Muslim, Yahudi, dan kabilah lain untuk hidup damai, saling melindungi, dan menghormati perjanjian. Kini, Islam bukan hanya agama, tapi juga menjadi peradaban dan negara. Namun, Quraisy tidak tinggal diam. Mereka tidak rela Islam berkembang di Madinah, maka pecahlah perang-perang besar. 1. Perang Badar 2 Hijriah. Quraisy datang dengan 1000 pasukan, sementara Muslim hanya 313 orang. Namun Allah menurunkan pertolongan dengan malaikat. Kemenangan besar diraih. 2. Perang Uhud 3 Hijriah. Quraisy membalas dengan 3000 pasukan. Awalnya Muslim unggul, tapi pasukan pemanah tidak taat perintah, meninggalkan posisi mereka. Pasukan Khalid bin Walid memukul dari belakang. Rasulullah terluka. Gigi beliau patah, wajahnya berdarah, namun beliau tetap tegar. 3. Perang Khandaq 5 Hijriah. Quraisy menggandeng Yahudi dan kabilah lain mengepung Madinah dengan 10.000 pasukan. Atas saran Salman Al-Farisi, Muslim menggali parit besar. Musuh tidak bisa masuk. Allah kirim badai besar, membuat pasukan Quraisy tercerai-berai. Pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah berniat umroh ke Mekah, namun Quraisy menghadang di Hudaybiyah. Perjanjian dibuat,
Muslim kembali tahun itu, tapi tahun depan boleh umroh. Banyak sahabat kecewa karena syaratnya terasa berat. Namun Allah menyebut perjanjian itu sebagai kemenangan nyata. Sebab setelah perjanjian, Islam menyebar lebih luas tanpa peperangan. Fathu Makkah, pembebasan Makkah. Tahun 8 Hijriah, Quraisy melanggar perjanjian. Rasulullah berangkat dengan 10.000 pasukan. Tanpa perlawanan berarti, Mekah jatuh ke tangan Muslim. Rasulullah berdiri di depan Ka'bah, penuh wibawa, lalu berkata kepada orang Quraisy yang ketakutan, "Ma tadunnuna anni fa'ilun bikum." Apa yang kalian sangka akan aku lakukan terhadap kalian? Mereka menjawab, "Akhun karim, wabnu akhin karim." Engkau saudara yang mulia, anak dari saudara yang mulia. Beliau berkata, "Idhabu fa'antumut talaqa." Pergilah, kalian bebas. Beliau tidak membalas dendam. Berhala-berhala di Ka'bah dihancurkan. Suara takbir menggema, Mekah kembali ke tauhid. Tahun 10 Hijriah, Rasulullah melaksanakan haji terakhir. Di Padang Arafah, beliau berkhutbah di hadapan lebih dari 100.000 jamaah. "Wahai manusia, dengarkanlah ucapanku. Sesungguhnya aku tidak tahu apakah aku masih akan bertemu dengan kalian setelah tahun ini. Darah, harta, dan kehormatan kalian haram atas kalian sebagaimana sucinya hari ini, bulan ini, dan negeri ini." Beliau menegaskan persaudaraan, melarang riba, menekankan hak wanita, dan meninggalkan 2 warisan, Al-Quran dan Sunnah. Di akhir khutbah, beliau bersabda, "Allahumma fashhad." Allah, saksikanlah, aku telah menyampaikan. Umat menjawab dengan serentak, "Ya, engkau telah menyampaikan." Wafatnya Rasulullah SAW. Tak lama setelah Haji Wada, Rasulullah SAW mulai sakit. Sakit itu berlangsung beberapa hari. Beliau tetap sholat bersama para sahabat selama mampu, lalu menunjuk Abu Bakar untuk menjadi imam. Di rumah Aisyah, sakitnya semakin berat. Beliau bersandar di pangkuan istrinya. Saat ajal mendekat, beliau menengadahkan tangan ke langit sambil berdoa, "Allahumma firrafiqil a'la." Ya Allah, kepada kekasih tertinggi. Itulah kata terakhir beliau. Nafasnya terhenti, dunia menjadi gelap bagi para sahabat. Tangis pun pecah di Madinah. Umar tidak percaya, ia menghunus pedang dan berkata, "Siapa yang berkata Muhammad wafat, aku akan tebas lehernya." Namun Abu Bakar naik ke mimbar dan berkata, "Man kana ya'budu Muhammadan faqad mat, wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut." Barang siapa menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Barang siapa menyembah Allah, maka Allah hidup dan tidak akan mati. Lalu beliau membaca ayat, "Wa ma Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihir rasul." Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Quran Surat Ali Imran ayat 144. Orang-orang pun tersadar. Benar, Rasulullah telah pergi, namun risalahnya kekal. Rasulullah SAW wafat pada usia 63 tahun. Beliau meninggalkan umat dalam cahaya Islam, setelah sebelumnya hidup dalam kegelapan jahiliyah. Beliau tidak meninggalkan harta. Baju besinya digadaikan, ranjangnya sederhana, dan dunia tidak menjadi tujuan. Namun beliau meninggalkan sesuatu yang lebih agung, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan umat yang siap melanjutkan risalah. Dari seorang yatim piatu di Mekah, Allah menjadikannya pemimpin dunia. Dari gua kecil di Hiro, cahaya Islam menerangi hingga ke belahan bumi. Dari penderitaan para sahabat di Mekah, lahirlah kekuatan yang menjungkir balikan kekaisaran Romawi dan Persia. Beliau telah tiada, tapi setiap azan, setiap sujud, setiap lantunan Al-Quran adalah saksi bahwa Muhammad tetap hidup dalam hati umatnya.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21.